Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas ya salah satu ya tema di dalam psikologi lintas budaya yaitu emosi ya. Jadi budaya dan emosi. Nah, di dalam psikologi, konsep-konsep emosi ini suatu konsep dasar ya ketika kita membahas psikologi. Cuma dalam perspektif ya psikologi lintas budaya ya secara teori ya emosi itu sama ya. Cuma di dalam psikologi lintas budaya kita melihat dalam dua budaya ya budaya yang berbeda bagaimana ya emosi itu dirasakan, bagaimana terbentuknya emosi, bagaimana ekspresi emosi ya ketika kita pada budaya berbeda ya mengalami pada budaya yang berbeda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep emosi dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian memahami relasi emosi dan budaya, kemudian memahami ekspresi emosi dan budaya, dan yang terakhir bagaimana aplikasi emosi dan budaya dalam konteks Indonesia. Jadi secara umum ya, teori-teori emosi itu kita dapat di psikologi umum ya, atau di spesifiknya juga bisa belajar di psikologi emosi gitu ya, yang khusus mempelajari emosi dan teorinya. Nah, di dalam kita membahas emosi, ada salah satu aspek penting yaitu bagaimana peran budaya ya. Karena kita diciptakan ya dengan ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, interaksi antara satu budaya dengan budaya yang lain tentu menimbulkan ya perbedaan ya. Bahkan perbedaan itu bisa menimbulkan ya sumber-sumber ya konflik sehingga dapat mengganggu misalkan dalam satu perusahaan dapat mengganggu kinerja perusahaan gitu ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana dan apa ya emosi dalam perspektif lintas budaya. Jadi kalau kita lihat emosi adalah bagian daripada kehidupan manusia. Ya, mungkin kalau kita lihat emosi ini salah satu ciri khas ya pada manusia walaupun emosi ini ada juga pada binatang ya, ekspresi emosi takut gitu ya. Pasti kita lihat dia ketika binatang ya, misalnya kucing ketemu anjing itu ada ekspresinya juga gitu ya. Misalkan khawatir, takut gitu ya. Dan ternyata juga ada ya. Nah, ternyata emosi ya itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor secara umum. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Nah, internal ini ya bisa saja meliputi kepribadian dan proses kognitif ya. Jadi sesuatu yang ada dalam dinamika di internal kita ya. Termasuk di dalamnya biologis ya, fisiologis ya. Jadi ada zat-zat yang bisa saja mempengaruhi ya timbulnya emosi tertentu. Kemudian ada faktor eksternal ya, ini lingkungan dan budaya. Nah, jelas kalau dalam perspektif budaya ya, itu kuatnya adalah faktor eksternal. Walaupun nanti ada kombinasi dengan faktor-faktor internal ya. Bagaimana emosi itu dirasakan, apa emosi yang dirasakan pada konteks-konteks tertentu, bagaimana peran budaya di dalam mempengaruhi emosi individu. Lalu timbul pertanyaan ya, apakah emosi itu ya bersifat universal ya? Universal itu artinya sama secara umum. Ya, ini bisa dijawab dengan dua hal ya. Artinya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Nah, maka perspektif lintas budaya, karena tujuan dari psikologi lintas budaya adalah mencari persamaan dan perbedaan ya di dalam memahami suatu konsep psikologis tertentu. Emosi, apa persamaannya, apa yang bersifat universal, pada konteks apa bersifat universal, pada konteks apa bersifat spesifik. Nah, budaya dengan ragam budaya yang banyak tentu akan melahirkan emosi-emosi yang berbeda dan juga ada yang sifatnya umum atau universal. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa emosi-emosi yang sifatnya umum, ya mungkin ada juga yang sifatnya spesifik gitu ya. Jadi definisi emosi ya secara umum ya ini melalui APA ya dictionary-nya.
pola reaksi yang kompleks yang melibatkan unsur-unsur pengalaman, perilaku, fisiologis, di mana seseorang individu berusaha untuk berurusan dengan masalah atau peristiwa yang signifikan secara pribadi. Jadi reaksi kompleks ini yang melibatkan unsur pengalaman ya, perilaku, fisiologis ya. Jadi sesuatu yang melekat pada diri kita ya. Nah, di mana ibu berusaha urusan dengan masalah peristiwa yang signifikan ya, yang penting secara pribadi. Nah, ini emosi ya menurut definisi APA ya dalam dictionary-nya. Jadi ini secara umum ya. Nah, jadi apa itu kalau kita gambarkan apa itu emosi ya, sesuatu yang kita rasakan ya. Apa bedanya dengan kognitif? Ya, kalau kognitif kan kalau bahasa pergaulan kita saya pikir ya, saya kira. Tapi kalau bahasa emosi saya rasa. Jadi melibatkan aspek afektifnya ya. Nah, misal marah, senyum, itu kan emosi ya. Hati kalau bahasa ininya ya. Nah, hati. Kalau ini secara rasional ya, emosi ya. Jadi suatu dua hal yang berlawanan. Nah, ini secara umum. Nah, emosi itu di dalamnya ada berapa komponen? 3 ya. Ya, kalau kita lihat dari definisi yang tadi ya, ada yang namanya pengalaman subjektif ya. Nah, ini pengalaman subjektif ini artinya tidak semua orang sama ya. Sensasi, perasaan, bisa saja emosi tertentu itu pengalamannya berbeda setiap individu dengan individu lain. Ya. Marahnya individu A belum tentu sama dengan marahnya individu B gitu ya. Nah, jadi pengalaman subjektif. Kemudian ada respons fisiologis ya. Ini lebih berkaitan dengan faal ya, biologisnya, detak jantung, tekanan darah. Kalau marah bagaimana, kalau senang bagaimana gitu ya, kalau takut bagaimana, itu ada respons fisiologis yang memiliki ciri khas. Kalau marah misalkan ya, naik darahnya, tekanan darahnya tinggi, jantungnya detak kencang ya. Nah, itu ya caranya. Kemudian yang ketiga ada respon perilaku gitu ya, atau ekspresif ya. Jadi emosi umumnya akan tampak kalau dia direspon atau merespon, memiliki ekspresif ya, suara, gerak, ya, raut muka gitu. Orang kan tahu, oh ini dia kecewa, ini dia marah. Maka sekarang kalau kita di smartphone itu ada emoji-emoji ya, itu merupakan studi dari emosi, ekspresi emosi yang dilakukan oleh para ahli untuk melihat ya, oh ini ekspresi emosi yang mewakili ya, misalkan takut, khawatir ya, mungkin terkejut gitu ya, senang ya, marah gitu ya. Nah, itu salah satu cara efektif di dalam kita berkomunikasi ya, melalui misalkan smartphone gitu ya. Nah, ini ada 3 komponen emosi ya di dalam emosi itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita bicara studi emosi, jadi sebenarnya studi emosi ini sudah lama dilakukan ya, walaupun dalam perspektif non psikologi, misalkan keislaman itu ya kita sudah banyak ya di zaman Nabi ya, itu walaupun tidak secara ilmiah tetapi sudah banyak juga membahas tentang emosi. Misalkan kalau Nabi bagaimana kita ya ketika ada orang yang marah, apa yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan ketika kita marah ya. Pertama misalkan ya kita disuruh duduk gitu ya, kemudian atau berbaring, kalau nggak bisa juga kita disuruh ambil wudhu gitu ya, mengucap ta'awuz gitu ya. Nah, itu cara-cara mengelola emosi ya. Karena kita di dalam emosi ya, marah itu tidak bisa mengambil keputusan ya secara jernih. Nah, itu sebenarnya sudah banyak dibahas di dalam perspektif keislaman gitu ya. Bagaimana emosi itu mempengaruhi individu di dalam berperilaku. Nah, dalam studi-studi ilmiah itu dimulai dari penelitian Darwin. Darwin ini kan terkenal dengan teori evolusi. Nah, salah satu karyanya adalah The Expression of the Emotion in Man and Animal. Jadi memang dia nggak lepas dari binatang ya. Cuma dia fokus bagaimana dia mengcompare gitu ya, manusia dan binatang di dalam ekspresi emosi. Jadi dia berpandangan bahwa emosi itu adalah bawaan biologis, satu biologis. Karena perspektifnya dia orang biologis ya. Jadi kalau kita baca teori-teori psikologis ada namanya teori evolusi ya, psikologi evolusi. Artinya psikologis yang ada dalam diri kita itu terbawa dari
biologis, sesuatu sel gitu ya, genetik dari generasi kita sebelumnya yang akan beradaptasi secara evolusioner. Jadi emosi dalam pandangan Darwin tidak lepas dari cara atau sinyal universal yang membantu orang untuk bertahan hidup. Marah, agresif, itu kan dia bertahan hidup ya untuk marah gitu kan. Kalau binatang kan gitu ya. Kalau dia takut gitu ya, dia akan mudah tidak bertahan hidup ya. Tapi kalau dia berani gitu ya, marah, orang akan takut, hewan akan takut, dia akan dapat mempertahankan makanannya misalkan. Jadi konteks dalam Darwin ini, emosi ini dikaitkan dengan kemampuan individu untuk beradaptasi ya dan mengatasi peristiwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Jadi memang dikaitkan dengan untuk bertahan hidup ya. Ini studi awal ya. Nah, mungkin nanti banyak studi-studi dari misalkan Matsumoto dan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian studi dari Ekman itu sendiri ada 6 emosi dasar yang sifatnya universal ya. Takut, jijik, kemarahan, kejut ya, kebahagiaan dan kesedihan. Jadi Ekman lebih melihat bahwa emosi yang sifatnya universal itu ada 6 ya. Kemudian dia menambahkan lagi ya tahun 9 ini tadi ya gambarnya ya, ada happiness, sadness, fear gitu ya. Jijik gitu ya, marah dan terkejut ya. Nah, kemudian tahun 99 dia nambah emosi lain gitu ya, ada rasa malu, kegembiraan, penghinaan, ya. Kemudian kesombongan, kepuasan dan hiburan ya. Jadi memang studi-studi emosi ini akan berkembang gitu ya. Nah, nanti akan dilihat bagaimana respon emosi dalam konteks budaya, gitu. Apakah berbeda gitu ya. Nah, ini yang menariknya di dalam psikologi lintas budaya ya. Bagaimana kita memahami konsep emosi dalam psikologi lintas budaya. Oke, ini gambaran tadi ya, misalkan ada penghinaan, konten gitu ya, discuss gitu ya. Jadi ini ya studi-studi ini berdasarkan studi ekspresi manusia ya yang mungkin bisa dibuat secara penelitian secara eksperimen ataupun observasi secara real ya. Dan kita juga ya mungkin Anda yang nanti buat tugasnya tentang pengalaman emosi dalam interaksi dengan lintas budaya, etnis tertentu berbeda nggak? Orang Batak, orang Minang, ekspresi emosinya berbeda nggak antara ini? Nah, itu tentu Anda punya pengalaman ya. Oh, sama orang Jawa yang hal seperti ini aja mungkin ekspresi emosinya nggak marah. Tapi kalau dengan orang Batak, oh langsung marah. Apakah benar ekspresi itu marah atau memang karakter individu atau budaya tertentu itu dalam mengekspresikan emosi memang berbeda gitu ya. Ini mungkin yang menarik ya. Kita lihat ya di dalam bagaimana emosi ini ya ditentukan oleh budaya individu. Nah, kemudian teori motivasi ya, teori emosi ya. Itu ada berapa ya? Misalkan teori utamanya motivasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama teori fisiologis, menunjukkan bahwa respon di dalam tubuh bertanggung jawab atas emosi ya. Jadi ini terkenal dengan teorinya The James Lange Theory ya. Ini saya pikir ini teori emosi sudah dapat ya di studi-studi awal ya di semester 1 atau 2 ya di dalam kuliah psikologi umum ya atau aliran-aliran psikologi. Nah, ini fisiologi ya, fisik ya. Jadi fisik. Kemudian ada teori neurologis. Nah, ini saraf ya. Mengusulkan bahwa aktivitas dalam otak mengarahkan pada respon emosional ya. Jadi suatu yang sifatnya di neurologis itu berkaitan dengan respon emosional. Kemudian ada teori kognitif ya, bahwa pikiran dan aktivitas mental memainkan penting dalam untuk emosi. Ini teorinya Sachter-Singer teori. Nah, ini 3 teori besar yang di dalam teori-teori ini ada teori-teori spesifik ya. Nah, tidak saya bahas di sini karena ini sifatnya pengulangan saja ya. Jadi teori fisiologis, teori neurologis, dan kognitif. Nah, kemudian kita coba lihat ya, ada istilahnya ada mood, ada emosi. Nah, misalkan kalau bahasa kita mood kita lagi nggak bagus gitu kan. Apa bedanya dengan emosi? Nah, di sini kita akan lihat gitu ya. Comparison between mood and emotion ya. Nah, dilihat dari durasinya, time-nya, intensity-nya, ya, penyebabnya, fungsinya, ya, fokusnya gitu ya. Nah, jadi mood ini
ini cenderung kalau durasinya ya relatively ini ya cenderung lama ya dibandingkan emosi ya. Dan polanya ya gradual ya, secara continuous ya. Kalau dia cepat ya emosi. Kalau intensitinya ya lemah gitu ya. Kalau ini kuat ya. Tidak disebabkan oleh spesifik. Kadang-kadang kita nggak jelas ya mood kita nih lagi ini tapi nggak. Tapi kalau emosi kita jelas penyebabnya ya. Provide informasi. Kalau fungsinya ya ini akan menyediakan informasi ya tentang kondisi kita pada hari ini ya. Kalau emosi state ya, state itu adalah kondisi saat ini. Oh hari ini saya lagi nggak mood ya, tapi kita nggak tahu sebabnya apa gitu. Apakah kita kurang tidur gitu ya? Apakah peristiwa yang selama malam itu mempengaruhi kita gitu ya? Tapi kalau emosi itu pada konteksnya saat itu. Misalkan saya marah nih teman saya nggak datang tepat waktu gitu ya. Maka dia sifatnya unfokus, sedangkan emosi sifatnya spesifik pada objeknya ya. Jadi ini perbedaan antara dan mood dan emosi ya. Satu yang sering kita pahami atau alami di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kaitkan ya, bagaimana budaya dan emosi ya hubungannya gitu ya. Karena kita tadi di awal katakan apakah emosi itu bersifat universal atau tidak gitu ya. Maka kan ada perspektifnya nature, biologi, ada nurture context ya, mempengaruhi emosi internal dan eksternal. Budaya ini masuk dalam konteks eksternal. Apa dan bagaimana budaya itu berperan di dalam emosi? Ya, mungkin nanti bisa kalau ada kelompok yang membahas ini ya, bagaimana budaya tertentu, budaya kolektifkah, budaya individualistiskah, atau budaya Minang, budaya Barat, budaya Timur, itu akan sangat luas gitu ya. Studi-studi tentang budaya dan emosi ini memang tidak banyak, tidak berkembang ya di Indonesia ya. Karena mungkin ini nampaknya studinya tidak terlalu penting kalau di Indonesia. Padahal kalau di Barat, hal-hal kecil yang sepele itu merupakan kajian yang menarik ya. Misalkan ekspresi emosi itu seperti apa gitu ya. Itu kan kajian yang mungkin menurut kita sederhana gitu. Tapi itu ketika dilakukan secara metodologisnya bagus, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang akurat ya di dalam menjelaskan fenomena. Budaya dapat membentuk emosi khususnya dalam cara menampilkan atau dalam ekspresi. Jadi ekspresi emosi itu adalah bagaimana individu menampilkan emosi dalam bentuk gerak, perubahan fisik dan perilaku. Jadi dalam bentuk satu yang sudah dilihat ya. Karena emosi ini bisa mungkin tidak terlihat gitu ya. Marah ya, mungkin kalau marahnya orang pendiam dengan marahnya orang ekstrovert itu akan beda ekspresinya ya. Kalau pendiam mungkin ditekan. Kalau dia pandai menekan mungkin nggak akan kelihatan. Mungkin raut wajahnya memerah kalau dia kulitnya putih akan nampak. Tapi kalau kulitnya gelap mungkin nggak terlalu nampak. Tapi kalau yang ekspresif itu akan nampak ya dalam tunjukkan perilaku ya, baik kontak mata, wajah, kemudian perilaku itu akan nampak. Ini buku yang tadi ya, buku The Emosi ya tahun 1872 nih bukunya Charles Darwin juga. Dia juga meneliti tentang ekspresi emosi pada manusia ya. Ekspresi emosi manusia adalah bawaan dan universal dalam lintas budaya. Dan dia melihat memang ada kesamaan ya. Memang kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengkonfirmasi ya. Ya, mungkin ekspresi emosi takut itu pada binatang, pada manusia mungkin relatif sama gitu ya. Misalkan Anda lihat anjing atau kucing ketemu anjing gitu ya, atau kucing kecil ketemu kucing besar, maka apa ekspresi emosinya ya? Misalkan dia terkejut, wajahnya ya takut gitu ya. Wajahnya kita tahu ya ekspresi emosi takut itu seperti apa gitu ya. Menarik. Kemudian ekspresi perilakunya juga berbeda ya ketika dia senang atau apa namanya bahagia gitu ya. Ini simbolnya atau sifatnya universal. Kalau kita lagi lihat ya spesifik budaya dan emosi, pada budaya kolektivistik atau budaya yang di Asia gitu ya, dan individualistik budaya yang di negara barat, itu mempengaruhi ekspresi emosi individu ya. Pada negara individualistik,
cenderung lebih ekspresif dibandingkan negara kolektivistik. Nah, kenapa? Nah, karena salah satu studi mengatakan bahwa orang Barat itu karena dia sangat menjunjung sifat free ya atau kebebasan ya di dalam menentukan pilihannya dibandingkan orang Timur. Ini secara umum ya. Walaupun sekarang sulit ya, artinya pasti ada ya di Jepang ya. Tetapi secara umum individualistik itu tidak banyak norma-norma yang mengukung dia karena historisnya seperti itu ya. Dia memisahkan norma kelompok, norma agama ya dengan individu. Jadi individu bebas ya mengekspresikan LGBT misalkan. Mungkin sana lebih bebas ketika Anda mengekspresikan di negara timur ya. Mungkin ada norma agama yang tidak membolehkan, norma adat, norma ini gitu ya. Nah, jadi hal juga berlaku pada yang emosi positif itu lebih ekspresif ya, negara-negara individualistik dibandingkan kolektivistik ya. Kalau di Indonesia gimana? Apakah setiap budaya Minang, budaya ini berbeda dalam ekspresinya? Itu mungkin studinya perlu digali lebih dalam ya. Memang karena kita agak sulit membedakan ya. Karena kalau kita membedakan tuh yang menarik itu kalau yang memang berbeda budaya. Kalau Minang, Jawa ini tidak terlalu banyak berbeda ya, tetapi ada perbedaan pada satu sisi ya. Nah, perbedaan orientasi, kepribadian, serta faktor konteks mempengaruhi individu dalam ekspresi emosi. Jadi di mana konteks itu berada, negara-negara Amerika, ya Eropa, Kanada, ya itu ternyata mempengaruhi secara tidak langsung maupun langsung bagaimana individu itu mengekspresikan emosinya. Kalau di negara Barat dia langsung to the point. Kalau dia nggak suka, mungkin dia langsung ngomong, saya nggak suka, ya. Tapi di kita lebih ya, maka nanti ada kalau kita kan maka budaya dan konteks itu menjadi penting ya. Jadi kalau di dalam konteks ya, misalnya kayak tadi contoh ya, kalau kita nggak suka, kalau budaya Barat itu langsung tunjuk gitu ya, saya nggak suka kamu, ya, saya nggak suka, saya benci kamu karena kamu melakukan ini. Tapi di budaya Timur, budaya kolektivis itu ditandai dengan fenomena relasional dan kontekstual. Artinya dia akan segan mengatakan saya tidak suka, saya benci kamu. Karena apa? Karena di situ ada fenomena relasional. Ya. Kenapa fenomena relasional? Karena dia menjaga harmoni. Kalau saya ngomong gitu nanti orang itu sakit hati, dia marah ke saya, akhirnya saya jadi banyak segannya gitu ya. Tapi dalam konteks individualis sifatnya intrapersonal dan subjektif. Ya. Dia fokus pada dirinya. Kalau saya nggak suka ya saya akan bilang tanpa memperhatikan konteks dan relasinya gitu ya. Nah, ini perbedaan ya di dalam kita yang akan mempengaruhi perilaku ya di dalam memahami hubungan interpersonal. Nah, ini secara umum ya, perbedaan antara budaya ya individual dan kolektivis ya di dalam emosi ya. Collectivist emotion ya dengan individual emotion itu akan dipengaruhi dalam aspek-aspek komponen ya. Nah, concern gitu ya. Kalau kolektif dia akan concern kepada grupnya ya, harmoni grupnya. Kalau individualis dia pada personal, maka saya katakan personal. Mau orang lain nggak suka maupun yang apa nggak suka ya marah, yang penting saya nggak peduli, yang penting fokus personal. Nah, kemudian appraisal tekanan itu impact dampaknya ke orang lain bagaimana gitu ya. Nah, jadi dia kalau yang ini kebalikannya ya, dia tidak akan fokus kepada dampaknya kepada orang lain. Jadi dia kalau kita melakukan satu kita lihat apa dampaknya kepada orang lain ya. Jadi ini ya, jadi action readiness fokus pada hubungan ya. Kalau kita lihat di sini ya, sedangkan di sini nggak akan fokus pada hubungan ya, dia akan fokus kepada ya apa yang dia rasakan gitu ya, apa pokoknya internal dia gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya. Ternyata kolektivistik ini ya karena namanya kolektif cenderung memperhatikan tuh ke eksternal gitu ya. Eksternal dibandingkan yang individualis hanya fokus kepada personal gitu ya.
Nah, itu bedanya dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan emosi. Ada kelebihan dan agak kelemahan ya antara budaya kolektif dan individualistis ya. Kalau kinerja memang individualis memang ini ya, tegas gitu ya, to the point. Kalau kita banyak basa-basinya sulit gitu ya untuk kadang-kadang mengurai konflik sulit gitu ya, karena terlalu uh, umum gitu ya, tidak langsung to the point gitu ya. Itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, misalkan studi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini merupakan emosi yang sifatnya universal. Tetapi dalam pencapaian kebahagiaan terdapat berbeda ya pada berbagai budaya. Misalkan budaya barat, kebahagiaan itu dibangun sebagai pencapaian pribadi. Ya, ingat ya tadi ya. Fokus kepada personal. Budaya Asia Timur, kebahagiaan itu pada harmoni dan keterhubungan sosial. Jadi kalau orang tua kita marah, itu nggak bahagia kita. Tapi kalau di barat, ya kalau nggak fokus kepada orang tua, teman, tapi asal pencapaian dirinya tercapai, ambisi pribadinya tercapai, dan itu dia sudah bahagia. Ya, jadi berbeda gitu ya di dalam kita mengkonstruk kebahagiaan. Maka studi survei kebahagiaan tahun 2017 ya 2019 ya ini yang buat mungkin di barat menempatkan negara-negara barat itu ya 10 besar negara barat itu bahkan negara-negara Asia itu nggak masuk gitu ya. Ini apa dasarnya? Ya, kalau ini sih dasarnya adalah pertama GDP ya, pendapatan gitu ya. Kemudian dukungan sosial ya, kemudian kesehatan dan harapan hidup gitu ya. Kebebasan gitu ya. Korupsi gitu ya. Jadi memang mereka lebih unggul secara kinerja ya. Kemakmuran memang ada hubungan ya kemakmuran dan kebahagiaan ya. Secara ini pengukurannya negara ya, tetapi secara personal kita belum tahu ya, apakah bisa saja orang timur itu dia bahagia. Nah, misalkan kalau kita lihat foto-foto banyak foto-foto ya orang kena banjir di Indonesia malah senang gitu ya, anak-anak gitu ya. Maka daya resiliensinya mungkin orang melihat orang Indonesia itu termasuk yang kuat ya. Nah, mereka nggak tahu ya kita ini punya norma, punya agama untuk ya sebagai dasar penopang kebahagiaan. Nah, ini mungkin yang secara negara oke ya, negara barat dia happiness ya, tapi secara personal itu belum tentu ya. Karena kasus-kasus banyak juga terjadi bunuh diri gitu ya, negara-negara barat ya. Sedangkan di Asia, khususnya Indonesia itu rendah misalkan ya. Nah, kemudian ekspresi emosi itu mengacu bagaimana seseorang menyampaikan pengalamannya emosional melalui perilaku verbal dan nonverbal. Jadi tadi kan pengalaman emosi ya, salah satunya di akhir adalah ekspresi ya. Nah, verbal dan nonverbal. Jadi ekspresi emosi berkaitan cara individu merespons stimuli ya, stimuli dengan reaksi yang berupa kata-kata, perubahan wajah dan perilaku. Jadi ekspresi emosi tergantung pada kondisi tempat dan budaya. Jadi memang ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ekspresi emosi ini ya akan berbeda ya dalam budaya norma-norma budaya dan menentukan ya bagaimana budaya menentukan tampilan display rule-nya ya di dalam kita mengekspresikan emosi ya. Nah, jadi tampilan ekspresi emosi ini ya bisa saja memperbesar atau memperkecil gitu ya. Itu tergantung budayanya. Nah, biasanya kita di zaman anak-anak ya, misalkan kalau ngomong, kalau dia menganut agama apa budaya tertentu misalnya di Jawa, kalau ngomong dengan orang itu harus menggunakan bahasa halus ya, jangan keras-keras gitu ya. Jadi sudah kita pelajari sebenarnya ya, bagaimana kita mengekspresikan emosi dengan teman, di rumah dan di luar gitu. Itu kan berbeda ya. Ada aturan-aturannya ya. Nah, studi klasik ekspresi emosi ini tahun 70-an ya, Ekman tadi ya. Jadi memang dia melakukan studi ya, melibatkan peserta Amerika dan Jepang menonton film penuh tekanan dalam dua kondisi ya. Ada yang sekali saja, satu kali dengan eksperimen ruang. Jadi melakukan eksperimen ya antara orang Jepang dan Amerika. Kemudian peserta kedua menghasilkan ekspresi wajah yang sama ketika menonton film sendirian. Jadi pada konteks sendirian menghasilkan ekspresi yang sama. Namun
dengan hadirnya eksperimen, Jepang lebih banyak menutup emosi negatifnya melalui senyuman. Sedangkan Amerika lebih emosinya lebih ekspresif. Jadi orang Jepang itu kalau dia mengalami emosi negatif dia tersenyum atau dia menutupi banding dengan Amerika. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia budaya Jawa mungkin itu ya. Cenderung kalau dia nggak suka dia dengan senyuman atau dengan tenang. Tapi kalau budaya di Sumatera, Batak ya, misalkan Minang mungkin bisa jadi lebih ekspresif ya. Nah, ini bisa jadi karena budaya ya yang ditentukan dari prosesnya ya, artinya ditentukan oleh bagaimana parentingnya dari kecil ya sampai besar. Nah, perbedaan ini dijelaskan oleh tampilan di Jepang, yaitu kecenderungan orang Jepang menyembunyikan emosi negatif dalam lingkungan sosialnya karena untuk menjaga harmonisasi kelompok, berbeda dengan emosi di budaya individual. Nah, ini tadi ya kaitannya tadi. Kita negara timur cenderung menjaga harmonisasi ya. Daripada saya mengumbar kemarahan saya, lebih baik saya diam. Tapi kalau barat dia nggak penting itu. Yang penting dia kalau marah ya marah, kalau nggak suka ya nggak suka, sampaikan ya. Nah, itu pula ada ya tadi kelebihan dan kelemahan ya di dalam relasi budaya timur dan budaya barat. Nah, ini studi-studi ekspresi emosi gitu ya. Ini emoticonnya, jadi ya berapa sudah dapat terminal eksperimen bergaya. Jadi ini yang kita lihat di HP ya. Ini berdasarkan ya bentuk mata saja sudah mungkin sudah bisa kita jelaskan gitu ya. Walaupun ini di Asia, ini di Barat gitu ya. Nah, ternyata sebagian besar melalui mata, tapi di Barat sebagian besar melalui mulut. Nah, jadi ini bedanya ya. Ini tapi di HP kita komplit ya. Misalnya ada mata, bentuk mata. Nah, marah matanya seperti apa, malu seperti apa. Kalau di Barat itu lebih menggunakan mulut, mulut marah seperti apa. Nah, kalau di HP kan lengkap ya, ada mata, ada mulut. Tapi itu mata dan mulut pun bisa diketahui ya ekspresi emosi individu itu gitu ya. Dari bentuk matanya saja. Ini bagian-bagian yang di dalam wajah ya, bagaimana ekspresi itu tampil ya, melewat mata, lewat mulut. Nah, kalau lewat hidung nggak bisa, lewat telinga nggak bisa ya. Lewat mata dan mulut, nah, mungkin kulit bisa, cuma ini hanya umum aja ya. Misalnya marah, kulitnya akan memerah ya karena naik darahnya tinggi gitu ya. Nah, tapi yang lebih mudah mata dengan mulut. Kemudian di Indonesia, studi eksplorasi emosi di Indonesia tidak banyak ya, karena tadi ya, budaya Indonesia sudah sangat bercampur satu dengan yang lain. Sulit mencari budaya asli kecuali di kampung-kampung atau di pedalaman yang khas gitu ya. Nah, jadi ekspresi emosi di budaya Indonesia relatif sama, namun ada yang berbeda ya terkait dengan karakter dan kepribadian budaya tertentu. Misalkan studinya mahasiswa saya yang pernah saya bimbing ya, Suciati, bahwa terdapat perbedaan ekspresi emosi pada suku Batak, Jawa, Melayu, dan Minang. Tapi yang berbeda itu sebenarnya Batak versus Jawa, Melayu, dan Minang gitu ya. Nah, apa bedanya? Suku Batak lebih ekspresif dibandingkan suku lain ya. Jadi Batak ini memang lebih to the point ya secara umum dibandingkan suku Melayu, Jawa gitu ya, maupun Minang. Karena ini karakternya ya, yang langsung keras, tanpa suka ngomong langsung gitu ya. Nah, jadi ternyata di Indonesia punya. Tapi kalau yang lain ya itu secara umum sama ya. Misalkan Jawa, Melayu, Minang tidak ada perbedaan secara signifikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.